Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Haryas Priyono, dan di video ini kita akan belajar bersama cara menggunakan framework kode igniter ya, khususnya kode igniter 4. Nah, jadi ini merupakan framework yang sangat kecil namun dengan fitur yang lengkap ya, atau yang powerful. Sebelum kita menginstal framework kode igniter, pastikan teman-teman semua sudah menginstal di komputernya, yaitu Composer ya. Dan yang terbaru adalah versi 2.83. Teman-teman bisa download di situs ini ya, getcomposer.org, kemudian di tombol download. Selain itu, juga teman-teman juga pastikan bahwa sudah menginstal PHP minimal versi 8.1 ya, yang merupakan syarat minimal untuk menjalankan kode igniter versi 4 ini. Teman-teman bisa download exam terbaru, di dalamnya sudah ada PHP versi 8.2 sehingga bisa digunakan ya. Kemudian baru install Composer, karena nanti pada saat install Composer itu teman-teman akan diminta untuk mengarahkan ke file php.exe-nya kalau menggunakan Windows ya. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa cek ya, atau kalian bisa cek di command prompt di cmd. Oke, kemudian cara ngeceknya adalah ketik saja Composer, kemudian minus version. Nah, kemudian enter. Nah, dengan perintah itu, command prompt ini akan menampilkan versi dari Composer yang terinstall di komputer kita, yaitu contohnya di sini saya menggunakan 2.83 dan juga PHP versinya yaitu 8.2.4. Termasuk juga folder PHP-nya ada di mana, itu akan ditunjukkan di sini. Nah, sehingga ketika kita tutup saja ya. Kita tutup saja, dan kalau kita lihat di dokumentasi kode igniter di sini ya, di learn more, kita klik. Di sini kalau kita lihat di server requirement-nya, itu selain PHP versi 8.1 minimal, kita juga harus mengaktifkan ekstensi yang namanya INTL, MBString, dan juga JSON. Ini wajib ya. Kemudian opsionalnya itu ada MySQLND dan seterusnya. Nah, karena kita sudah tahu alamat foldernya tadi ada di C untuk yang saya ya, sesuai dengan folder XAMPP masing-masing ya. Saya ada di C, kemudian tutorial YT, kemudian ada XAMPP, kemudian folder PHP. Nah, di sini ada satu file namanya php.ini. Nah, ini silakan kalian bisa buka dengan Notepad atau Notepad++ ya, atau editor lain juga silakan. Kemudian pastikan menemukan, nah caranya bisa di Ctrl F saja, kemudian ketik saja, misalkan MBString, kalau mau mencari MBString, atau INTL gitu ya, atau INTL. Nah, tapi INTL ada di atas ya. Atau gini aja caranya, dari baris awal Ctrl F, ketik saja extension ya, extension aja. Kemudian nanti klik naik aja terus sampai ketemu yang tadi bagian extension ini. Nah, di bagian ini pastikan yang INTL ini tidak lagi di komen, atau kalau masih ada tanda titik koma, kalian bisa hapus saja titik komanya. Termasuk juga yang di MBString ya, silahkan dihapus saja. Kalau sudah, tinggal disimpan ulang, kemudian kita tutup saja. Nah, dengan begitu seharusnya kita sudah bisa menjalankan atau menginstal kode igniter versi 4. Nah, sekarang kita akan mulai saja untuk menginstal kode igniter versi 4. Kita lihat bagaimana cara instalasinya di sini ya, bagian installation. Kita akan install menggunakan Composer. Di sini klik Composer installation. Nah, di scroll ke sini bahwa kode igniter 4 itu mewajibkan Composer versi 2.0.14 or later ya. Versi yang terbaru itu sudah pasti bisa digunakan. Nah, kemudian untuk perintah installnya, ini ya, perintahnya adalah Composer, kemudian create project, kemudian kode igniter 4 _ app starter, kemudian nama project kita. Nah, untuk melakukannya kita buat saja folder yang pertama di sini. Saya akan install projectnya di tutorial YT, kemudian project. Nah, kemudian saya akan buat folder dulu di sini, namanya adalah CRUD kode igniter. Kode igniter 4 ini ya. Kemudian folder ini kita buka saja menggunakan
Kalau saya klik kanan aja pakai Visual Studio Code ya, atau VS Code. Kalau diklik kanan tidak muncul, teman-teman bisa buka saja dulu VS Code-nya, kemudian klik menu File, Open Folder, baru cari folder yang tadi. Oke. Di folder ini, dari VS Code kita bisa masuk ke terminal saja ya, supaya kita langsung berada di bagian atau folder project kita. Nah, kita bisa copy paste perintahnya dari sini, Composer Create Project ini kita copy paste. Oke, namun karena kita sudah berada di dalam folder project, maka nama project ini bisa kita ganti dengan titik ya, supaya CodeIgniter 4-nya diinstal di dalam folder yang sudah kita buat sebelumnya ya, supaya tidak harus membuat folder yang baru. Oke, kita enter saja dan kita tunggu saja prosesnya. Ini akan mendownload semua folder dan file dari CodeIgniter 4 yang dibutuhkan ya. Tunggu prosesnya sampai selesai ya, baru nanti kita menjalankannya. Oke, kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah selesai proses instalasinya atau proses pembuatan project CodeIgniter 4-nya. Nah, kalau kita lihat di sini kita dibuatkan banyak folder ya, ada folder apps yang di dalamnya ini adalah folder-folder yang nanti kita akan banyak bekerja di sini ya. CodeIgniter 4 ini juga menerapkan konsep model view controller. Jadi kita akan banyak bekerja di folder model nanti untuk membuat model. Kemudian di folder view di sini ya untuk membuat tampilan, dan juga controller ya. Nanti kita akan membuat beberapa controller di sini untuk membuat logic-logic program kita. Nah, namun sebelum kita masuk ke dalam pembuatan controller, model, dan juga view, kita akan coba menjalankan dulu ya dengan perintah php spark kemudian serve. Oke. Oke, kalau sudah kita bisa jalankan dengan http localhost /2 portnya 8080 ya. Kita kembali ke browser dan kita ketik saja localhost /2 8080 enternya. Nah, ini adalah tampilan awal setelah kita selesai menginstal CodeIgniter 4. Nah, bagaimana halaman ini bisa tampil? Saya akan jelaskan dulu. Yang pertama bahwa kita akan buka di folder apps config, kemudian cari routes.php ini ya. Nah, jadi CodeIgniter itu menggunakan route untuk mengarahkan request pengguna dari browser itu ya, diarahkan kemana gitu. Dan di sini ada satu buah route, yaitu dengan tipe get ya, yang diarahkan ke slash, itu artinya adalah folder root-nya. Kemudian di sini ada home.2.2 index, ini maksudnya adalah ini nama controller, kemudian index ini nama metodenya. Jadi dari route ini kita bisa membaca bahwa pada saat kita menjalankan localhost 8080 itu akan ditangani oleh route ini, kemudian route ini akan menuju ke controller ya, diarahkan ke controller yang namanya home. Kalau kita lihat di controller di sini ada home.php. Kemudian di dalamnya nanti ada metode namanya index atau function index. Ya, sekarang kita telusuri ya, dari sini kita masuk ke home. Di sini ada home kelasnya, kemudian ada function index atau method index. Dan method index itu dia mereturn view yang namanya welcome message. Sekarang kita menuju ke view, kita cari di view ini ada welcome message.php. Nah, inilah yang tampil di halaman browser kita setelah kita mengakses CodeIgniter dengan localhost 8080. Jadi alurnya seperti itu. Nah, kita coba saja, mungkin kita rubah judulnya ya, welcome to CodeIgniter 4 ini kita ganti dengan selamat datang welcome-nya. Oke, kemudian kita simpan dan kita refresh halaman ini. Di sini akan berubah ya, di atas selamat datang. Artinya benar ya bahwa yang muncul di sini adalah view dari welcome message.php. Nah, setelah kita tahu alurnya, kita akan membuat sebuah studi kasus ya untuk latihan awal ini. Kita akan membuat studi kasus untuk
CRUD sederhana. Kita akan belajar untuk menginput data ke database, kemudian mengedit data ke database, menampilkan data, dan juga menghapus data ya. Sebelumnya, untuk terkoneksi ke database di CodeIgniter, ini kita tutup saja. Itu kita akan menggunakan file.env di sini ya untuk melakukan beberapa konfigurasi supaya kita tidak langsung mengetikkan. Sebenarnya bisa saja dari config kemudian ke database.php kita langsung masukkan di sini, nggak masalah ya. Tapi di sini kita akan lakukan konfigurasinya melalui file.env. Karena di sini file env-nya tidak diawali dengan titik, maka kita rename saja dan kita awali dengan titik. Oke. Kita akan ubah di sini beberapa parameter ini. Di database, ini kita seleksi semua dan kita tekan Ctrl / supaya komentarnya hilang. Dan kita akan ubah nama database-nya. CI4 ini menjadi sesuai dengan nama database kita. Username-nya root, kemudian password-nya kita kosongkan. Ini sesuai dengan konfigurasi MySQL yang ada di bawaan XAMPP yang sudah kita install. Silakan dijalankan XAMPP-nya ya. Kemudian pastikan kedua modul ini Apache dan MySQL-nya berjalan. Setelah itu kita bisa mengakses phpMyAdmin dari browser ya, localhost _phpMyAdmin. Kemudian kita mulai saja membuat database di menu basis data dan kita ketik nama database kita adalah misalkan pegawai _db misalkan gitu. Kita enter saja. Cukup seperti itu, artinya kita sudah punya database pegawai _db. Kita tutup saja atau kita bisa kembali ke CodeIgniter-nya. Di sini VS Code-nya kita sesuaikan namanya adalah pegawai _db. Nah, dengan seperti ini project kita sudah terkoneksi ke database pegawai _db. Kemudian kita coba sekarang melakukan pembuatan tabel dengan menggunakan fitur migration yang disiapkan oleh CodeIgniter. Kita ke folder apps, kemudian folder database, kemudian masuk ke migration. Oke, sekarang kita akan membuat dua buah migrasi ya untuk membuat tabel di database kita. Ini terminal yang satunya sudah digunakan untuk menjalankan servernya. Kita buka terminal baru saja, new terminal ya. Jadi kita punya dua di sini. Nah, di PHP Spark kita bisa melihat beberapa perintahnya. Misalkan gini, PHP Spark kemudian list. Oke, enter ya. Maka ini akan menampilkan beberapa perintah-perintahnya nih ya. Kalau kita ingin membuat migration, kita perintahnya gini, make _2 migration. Nanti pada saat membuat controller, perintahnya make controller. Pada saat membuat model, kita nanti make model. Ya. Nah, meskipun kita bisa generate sekaligus ya, model, controller, kemudian migration, dan juga entity dengan perintah scaffold. Gini, make scaffold. Nah, oke, kita clear saja. Kita turunkan lagi ya supaya tidak menutupi yang lain. Sekarang kita akan membuat migration. Caranya ketik saja php spark make _2 migration. Kemudian nama migrationnya. Misalkan saya ingin membuat tabel dengan nama jabatan. Karena nanti pegawai itu punya jabatan yang jabatannya tinggal dipilih. Sekaligus kita akan menerapkan relasi antara tabel jabatan dan tabel pegawai ya. Gini. Migration. Namanya adalah create jabatan _table. Nah, gini. Kemudian kita enter. Oke, perhatikan di bagian ini akan muncul ya. Di bagian migration akan muncul satu buah file yang diberi nama awalan, tanggal, dan juga waktu. Kemudian ada file php create jabatan table.php. Kita buat satu lagi migration untuk pegawai.
table, enter. Oke, sekarang kita sudah punya 2 buah migration dan kita akan masuk ke sini ke migration. Oke, di sini ada 2 fungsi yang bisa kita pakai untuk membuat tabel dan juga nanti menghapus tabel pada saat di rollback ya. Kita kembali ke dokumentasi untuk melihat sebentar ya. Di sini ada bagian di managing database. Nah, di sini ya. Di managing database ini, di sini ada database migration. Kita klik saja. Di sini ada panduannya bagaimana kita membuat migrasi ya. Kemudian bagaimana kita membuat sebuah tabel atau struktur tabel dengan migration. Nah, di function up kita bisa copy paste saja ini, nanti kita modifikasi. Kemudian setelah kita copy ya, kanan copy salin ya, kemudian pastekan aja di sini. Oke. Nah, ini kita edit saja sekarang. Untuk field yang pertama, ini add field. Yang pertama ID, tipenya int, constraint-nya ini untuk menentukan panjangnya ya. Kita buat aja 11. Kemudian auto increment, oke. Kemudian yang kedua, ini nama jabatan. Oke, nama jabatan aja. Varchar, kemudian constraint-nya untuk nama jabatan ini 50 aja. Oke, deskripsinya kalau mau ditambahkan juga silakan. Misalkan deskripsi jabatan gitu. Nah, ini varchar aja. Varchar, kemudian kita buat juga constraint copy ya ke sini ya. Jadi ini untuk menyusun atau membuat struktur. Ini misalkan 255, struktur dari tabel ya. Nah, kemudian di bagian ini add key-nya adalah ini untuk primary key-nya ID dan tabelnya kita kasih nama jabatan. Oke. Kemudian kita simpan ya. Ctrl S. Jadi ini untuk membuat struktur tabelnya. Ini mungkin saya ini kan dulu. Saya kebawahkan ya supaya terlihat semua. Nah, seperti ini formatnya. Kemudian untuk function down ini kita isi dengan sesuai dokumentasi di sini ya. Ini aja. Kita drop table. Ini. Dan tabelnya sesuaikan dengan ini jabatan. Pindah sini. Oke, simpan ya. Oke, seperti itu untuk migration jabatan. Nah, sekarang untuk yang create tabel pegawai. Ini mungkin kita bisa copy paste juga dari sini ya, biar nggak terlalu ini. Yang pegawai. Nah, paste aja di sini. Di sini untuk field ID-nya sama seperti ini. Kemudian kita perlu tambahkan nama pegawai di sini. Nama pegawai 100 lah ya. Kemudian selain nama ini kita pakainya misalkan alamat pegawai atau alamat gitu aja ya, alamat varchar mungkin ini juga 100. Kemudian nomor telepon atau telepon gitu ya. Oke, telepon. Kalau mau cepet copy paste aja sebenarnya. Ini saya coba ngetik juga ya. Ini pakai petik ya. Varchar, kemudian constraint-nya. Kita masukkan nomor telepon 20 cukup lah ya. 20 cukup. Oke, kemudian kita akan membuat foreign key. Jadi foreign key-nya kita letakkan aja di sini ya, di bawah nama. Kemudian jabatan. Ini kita copy aja dulu. Paste di sini. Kemudian ini untuk kita akan membuat foreign key-nya yaitu jabatan ID. Kemudian tipenya ini INT. Kemudian sama sih dengan ini. Tapi tidak auto increment. Kita copy aja. Gini. Oke. Nah, baru di bawahnya kita sesuaikan untuk primary key-nya sama ID. Nama tabelnya pegawai. Kemudian karena kita ingin membuat foreign key, maka kita tambahin function ini ya, this.
kemudian verb, kemudian add foreign key. Nah, add foreign key-nya adalah jabatan underscore ID, kemudian koma. Nah, di sini kan sudah ada betulnya sebenarnya. Ini ya, parameter apa yang kita masukkan gitu. Nah, ini ke tabel mana? Ke tabel jabatan, kemudian koma lagi. Tabel field-nya apa? Di situ ID ya. Ketik ID. Nah, kemudian koma lagi. Ini untuk on update. On update-nya kita pakai cascade. Kemudian koma lagi. Ini untuk on delete. On delete-nya kita isi dengan restrict. Ini oke. Kemudian titik koma. Nah, seperti itu untuk membuat foreign key-nya ya. Jadi artinya kita akan membuat si jabatan ID atau field jabatan ID ini menjadi sebuah foreign key, di mana dia akan mereferen ke tabel jabatan untuk field ID, on update cascade, on delete restrict. Nah, oke, nama tabelnya pegawai. Kemudian untuk di bagian down-nya ini kita bisa copy dari sini juga ya, yang ini tadi. For drop table, pastekan aja di sini. Oke, ini pegawai. Baik, setelah kita memiliki dua buah migrasi atau migration ini, selanjutnya untuk menjalankan migration supaya dia bisa menciptakan tabel dengan struktur yang sudah kita tentukan, maka jalankan saja php spasi spark migrate. Migrate ya, enter. Oke, sekarang sudah dijalankan nih. Dan tidak ada error ya, migration complete. Kita sekarang cek juga di PHP admin lagi dan kita cek tabel kita yang baru kita buat tadi pegawai DB. Secara otomatis di sini akan muncul 3 tabel yaitu jabatan, migrations, dan pegawai. Nah, kalau kita klik di designer, maka antara jabatan dan pegawai itu secara otomatis dia berrelasi. Nah, untuk migration itu memang diciptakan otomatis oleh Codeigniter untuk merekam riwayat migrasinya. Jadi di sini ya, kalau kita klik di sini itu tercatat apa yang dijalankan tadi migrate-nya. Oke. Oke ya, setelah itu baru kita bisa bekerja lebih lanjut menggunakan model. Kita buat dulu modelnya. Kita akan buat model yang pertama untuk model jabatan ya, PHP, kemudian Spark, kemudian Make, _2 model. Nah, nama modelnya kita buat saja jabatan dulu ya. Jabatan model. Nah, enter. Oke, kemudian kita buat satu lagi untuk pegawai ya. Untuk pegawai model, enter. Oke. Sekarang di dalam folder model kita, di folder app model itu sudah ada 2 model yaitu jabatan model dan pegawai model. Nah, kita buka saja jabatan model. Ini banyak sekali variabel-variabel yang sudah disediakan, tapi kita hapus saja ini dari sini ya, karena kita akan gunakan yang atas ini aja. Yang ini kita hapus saja sampai ke bawah sini, atau mau dibuat komentar gini juga nggak masalah, Ctrl / ya, supaya dia tidak dieksekusi atau tidak dibaca. Nah, pertama kita perbaiki untuk tabel ini kita tidak pakai S ya, jabatan saja, kemudian primary key-nya ID, auto increment-nya true, oke. Return type-nya kita buat saja default-nya array ya, kita buat objek saja. Objek, kemudian soft delete-nya false, protected field true, kemudian yang diizinkan ini kita masukkan nama-nama field yang diizinkan untuk tabel jabatan, berarti nama jabatan, deskripsi tadi ya, deskripsi jabatan. Oke. Ada 2 ya. Berikutnya adalah kita akan membuat model untuk pegawai. Kita akan isi sama pegawai ini juga kita hapus saja sampai ke bawah atau di komentar ya, boleh saja komen gini. Atau kalau kita hapus lah, kita hapus saja biar lebih simpel ya terlihatnya gitu. Oke, ini kita sesuaikan namanya pegawai, ID true, array ini kita ganti dengan objek. Kemudian ini false,
protected fieldnya true. Nah, ini yang kita izinkan adalah nama pegawai. Kemudian apa tadi? Jabatan ID. Kemudian alamat. Kemudian telepon. Telepon terus apa lagi tadi ya? Ada di sini telepon, yang pegawai ini apa saja? Nama pegawai, jabatan ID, alamat, telepon. Oke, sudah cukup berarti ya. Seperti itu. Kita simpan saja. Untuk model sudah selesai. Cuman kita coba membuat function di model ini. Di bawahnya kita buat sebuah function, public function ya. Untuk mendapatkan data dari data pegawai ini termasuk juga nama jabatannya. Berarti kita akan join ya. Kita akan membuat function untuk mendapatkan data hasil join dari tabel pegawai dan tabel jabatan. Caranya kita buat nama functionnya misalkan kitanya get pegawai dengan jabatan, misalkan with jabatan. Nah, gini. Kemudian di sini kita akan mengembalikan sebuah nilai, berarti pakai return, kemudian this. Nah, di sini kita pakai function bukan this select ya. Select. Nah, buka kurung. Nah, kita buat sebuah perintah SQL ya. Kita akan tampilkan pegawai. Nah, ini semua fieldnya kita tampilkan. Kemudian koma. Dari jabatannya kita akan tampilkan titik nama jabatan. Kemudian deskripsinya kayaknya oke, kita tampilkan aja sekalian. Berarti jabatan titik deskripsi underscore jabatan. Oke, seperti itu. Kemudian kita enter saja, sambung di bawahnya pakai gini join, buka kurung ya, join jabatan ya, jadi join dengan tabel jabatan, koma, oke ya. Di sini kita buat untuk jabatan titik ID gitu ya, sama dengan pegawai titik jabatan ID sesuai dengan foreign key-nya tadi. Kemudian kita enter atau langsung gini juga nggak masalah. Kita fin all. Oke. Nah, sehingga nanti kalau kita ingin menampilkan data pegawai dan juga menampilkan nama jabatannya sekaligus, maka kita bisa pakai function ini, get pegawai with jabatan. Oke. Berikutnya kita akan membuat controller ya. Kita akan membuat controller berikutnya. Cara membuat controllernya, oke, saya ketik sini php spark make tik 2 controller. Nama controllernya adalah, kita sesuaikan saja, berarti jabatan controller. Kemudian kita buat satu lagi, namanya pegawai controller. Enter. Baik. Nah, di controller di sini untuk yang jabatan di folder controller ya, jabatan. Kita buat function-functionnya dulu ya, function-function yang kita buat, kita copy paste saja di sini. Misalkan ini index itu kan untuk menampilkan data jabatannya nanti. Kemudian untuk create ini untuk nanti kita menampilkan form tambah data. Kemudian paste lagi di sini untuk store, untuk menyimpan ya, menyimpan data. Kemudian kita paste lagi ini untuk edit. Kalau edit dia butuh sebuah parameter ya, kita pakai ID saja. Kemudian bawahnya ini untuk update. Ini juga sama, kita butuh parameter ID. Dan terakhir untuk delete. Untuk delete ini kita juga butuh parameter ID. Oke.
Ini adalah function-function standar yang digunakan untuk CRUD ya, seperti Laravel kemarin yang memang kita nama-nama ini kita sesuaikan saja dengan di latihan Laravel kemarin. Store. Oh iya, ada satu lagi di Laravel itu untuk menampilkan detail datanya. Public function show. Nah, ini juga sama, show ini juga butuh parameter ID. Oke, kita kasih komentar aja dulu. Nah, kemudian di sini kita buat juga sebuah apa namanya? Variabel yang protected, kemudian nama variabelnya adalah model jabatan. Ini kita akan gunakan di function construct ya, public function construct. Oke, sekarang di sini kita buat kita akses variabelnya pakai this, kemudian model jabatan sama dengan new jabatan model, gini aja. Oke. Nah, jadi nanti ini kan kita sudah menggunakan atau membuat objek model ya dari jabatan model. Nanti kita bisa gunakan ini untuk mengakses modelnya. Oke. Jadi function construct ini kita buat di sini supaya nanti ke bawahnya kita tidak perlu mengulang perintah ini ya, new jabatan model ini. Kita cukup pakai ini saja di setiap function ketika kita butuhkan. Oke. Nah, kita sudah sampai ke controller ya, meskipun belum lengkap. Berikutnya yaitu kita akan pikirkan dulu route-nya, route. Jadi kita ke sini, ke app config kemudian routes. Oke. Di routes-nya di sini ini mungkin kita ganti dulu ya. Ini ke ini aja. Home index. Oke, nggak masalah lah, home index aja nggak masalah. Kemudian kita akan buat route untuk CRUD jabatan ya. Nah, route untuk CRUD jabatan itu kita akan buat gini. Beberapa route yang untuk standar CRUD lah ya. Kita ikutin atas itu ya. Kita pakai get. Kemudian di sini kita pakainya ke jabatan. Kemudian koma, controllernya tadi namanya jabatan controller titik fungsinya index. Nah, gini. Oke, jabatan controller index. Kemudian kita copy paste saja biar cepet ya. Ini ke jabatan create. Jabatan create, maka di sini ke function create. Kemudian paste lagi, get juga untuk edit. Oh, tapi kita buat postnya dulu ya. Post ini untuk proses, ini jabatan, kemudian store, garis miring. Yang store tadi ya, untuk menyimpannya kita buat ya, untuk store di sini juga store ya. Tipenya jangan lupa post ya, karena kita akan mengirimkan data ke metode itu. Kemudian kita buat get lagi untuk edit. Berarti jabatan garis miring edit. Nah, edit ini kita butuh untuk menangkap parameternya. Jadi kita pakai saja, ada jadi apa dokumentasi ya. Kita pakai gini aja, titik 26. Jadi harus number ya. 1 sampai 9 lah gitu. Nah, ini edit garis miring. Nah, di sini pakai $1. Aduh. Nah, gitu. Nah, ini kita bisa copy paste saja yang ini ke bawahnya. Ini untuk edit sudah. Nah, sekarang untuk update juga post. Kalau update itu post juga di sini, berarti update karena dia pakai parameter tetap sama pakai ini. Kemudian di sini update. Berikutnya terakhir yaitu untuk delete. Delete sama di sini ganti aja dengan delete. Oke.
Oh ya, tadi satu lagi lupa. Satu lagi adalah untuk kita copy paste aja di sini. Tadi ada namanya show. Show ini pakai parameter juga, berarti pakai ini ya. 6 saja karena parameternya nanti adalah ID yang dia berupa angka ya. Ini show. Oke. Oke, seperti itu ya, dan kita bisa melihat routes yang sudah ada dengan cara di terminal kita ketik, kita clear aja dulu. Nah, kita ketik saja dengan perintah php spark kemudian routes gitu, nah enter. Oke, sekarang kita bisa lihat nih daftar routes yang sudah ada ini yang bawaan tadi yang pertama, kemudian ini yang kita buat ya. Oke, postnya ada 1-2 postnya untuk oke, bentar. Oh, delete ini juga post ya. Delete ini post, bukan get. Sorry. Post. Oke. Kita ulang lagi. Oke ya, postnya ada untuk store, update, dan delete. Ini menggunakan post, yang lainnya pakai get. Oke. Kita clear aja. Clear. Dan berikutnya kita akan coba mengakses dari browser ya. Dari sini tadi. Kita coba kasih /jabatan. Enter. Dia tidak error tapi kosong ya, karena memang function index dari controller jabatan itu belum ada isinya. Kita kembali ke controller jabatannya atau jabatan controller. Coba saja di index ini kita buat return, kemudian ini dari index di jabatan controller. Kita lihat. Oke. Sekarang kita balik ke browser dan kita lihat reload. Oke, muncul ya. Berarti route kita sudah berjalan. Route jabatan dia sudah mengarah ke jabatan controller dan di function index. Baik. Berikutnya kita akan return view. Nah, return view. Oh ya, ini kita ini aja. Return view. Buka kurung. Nah, view-nya kita akan buat jabatan. Kemudian nanti di dalam folder jabatan itu ada file index. Nah, oke ya. Makanya sekarang kita akan memikirkan view-nya dulu sebelum kita melanjutkan di controllernya. Baik. Jabatan ini kan belum ada ya, masih kosong ya. Sekarang kita rubah saja yang ini, yang welcome message-nya ini kita atau ginilah. Kita tambahkan satu file aja di bagian di bagian view kita tambahin satu file dulu namanya welcome.php. Dan kita akan buat sebuah struktur dasar dari HTML5 ya, seperti ini. Dan di sini nanti kita akan pakai Bootstrap. Nah, sekarang kita download dulu Bootstrapnya, get bootstrap.com. Oke ya. Kita download dari sini, download, kemudian download ini. Nah, kita masukkan di bagian project kita tadi. Saya di sini ya. Nah, di folder public ya, public, kemudian kita save aja di sana. Oke, kalau sudah kita kembali ke foldernya di public, kita sudah punya bootstrap.zip ya. Sekarang bisa kita ekstrak aja. Ekstrak di sini atau ekstrak here. Nah, zipnya ini bisa kita hapus saja karena sudah selesai. Dan ini kita rename saja jadi assets gitu ya. Nah, sehingga kita sudah punya file bootstrap yang kita simpan di assets. Di dalamnya ada CSS dan JS. Ya, seperti itu. Selanjutnya kalau misalkan nanti kita akan menyimpan gambar di sini, entah itu gambar untuk logo dan sebagainya, kita tambahin aja satu folder di sini mg gitu ya. Nah, karena di sini karena kita sudah punya filenya, kita tinggal panggil saja dengan cara link
titik 2 CSS, enter. Nah, di sini style.css ini kita ganti saja dengan pas diklik slash gini, kan muncul gini nih, yang ada dari public ya, public, kemudian nanti assets, kemudian CSS, kemudian cari aja yang bootstrap.min, ketik aja bootstrap.min.css. Oke, seperti itu. Cuman publiknya ini kita hapus saja, hilangkan aja. Oke. Kemudian untuk JavaScript-nya di sini ya, berarti pakai script yang src ini. Nah, sama di sini juga pakai aja begini. Kemudian pilih yang public, asset, JS gitu ya, backslash, bootstrap yang ini, bundle.min.js. Oke, seperti itu. Oke, judulnya ini kita ganti aja dulu dengan aplikasi CRUD pegawai. Ya. Kalau sudah, kita tinggal membuat di sini ya. Ini sudah. Nah, oke. Sekarang kita cari dulu di Bootstrap komponen yang namanya navbar. Di sini scroll komponen navbar. Oke. Ini navbarnya kita cari yang pakai drop down mana. Nah, ini ya. Oke, ini aja kita copy. Ini scriptnya nih, kita copy saja. Kemudian kita letakkan di sini. Paste. Oke, kita simpan. Dan kita modifikasi aja, ini namanya jangan navbar tapi kita buat aja misalkan simpek atau CRUD pegawai. Nah, gitu, CRUD pegawai. Kemudian menu-menunya ini kita ganti aja dengan beranda misalkan ya. Ini aktifnya kita hilangkan aja. Kemudian ini fitur. Oke, yang drop down-nya ini kita dropnya belum kepake ya, dropnya nggak usah lah. Kita hapus saja dari sini. Oke, biar simple aja di sini jabatan. Dan di sini pegawai. Linknya kalau pegawai kita slash pegawai. Jabatan juga href-nya slash jabatan. Oke, kita ini kita hapus saja gini. Oke. Kalau beranda kita buat aja begini. Kalau beranda ini, nah gini. Oke ya, beranda. Oke, itu untuk navbar. Jadi kalau kita lihat sekarang hasilnya tuh gini. Oh, sorry. Belum ada perubahan ya pada saat ini karena masih home-nya itu masih mengarah ke welcome message. Sekarang kita ganti di controller home. Ini ganti aja ke welcome, nggak usah welcome message. Nah, welcome aja lah, simpan. Oke. Sekarang kita lihat tuh. Jadi seperti ini ya. Di sini ada navbarnya. Tapi navbarnya coba kita ganti juga. Mana tadi di bagian welcome ya. Untuk navbar ini BG-nya kita buat coba BG dark saja. Nah, BG dark kalau mau lihat di dokumentasi di sini di navbar ini scroll ke bawah untuk memilih warnanya ya. Kalau mau dark seperti ini, hitam seperti ini ya, kita ganti di sini pakai data bstem-nya dark gitu. Oke. Tambahin di bagian ini. Nah, seperti itu. Kemudian supaya tidak terlalu ke pinggir, menu-menunya kita ubah jadi container saja, jangan container fluid ya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya seperti ini. Oke ya. Nah, ini kalau kita klik masih tidak ditemukan ya jabatan. Whoops ya. Oke. Ada kesalahan pegawai di sini 404 karena memang belum kita buat route-nya. Kalau kita klik beranda maka ke halaman ini ya. Oke, beranda masih kosong. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan bagian ini dan juga footernya ya, kita tambahin footer untuk bagian
tengah ini akan kita isi dengan ucapan selamat datang saja. Jadi di sini setelah navbar kita akan membuat sebuah div container lagi ya. Div class container. Kemudian kita kasih margin atas bawahnya my gitu ya. my5. Oke. Soalnya my5, kemudian kita buat untuk ininya pakai div, kita kasih padding 5 berarti p5, kemudian kelas teksnya di tengah berarti text center, kemudian kita tambahin lagi bg nya supaya dia putih ya, bg white strip ya, kemudian kita buat rounded supaya tidak terlalu petak, rounded 3 lah. Oke. Nah gini, jadi kelasnya jadi begini ya. Nah baru sekarang kita buat untuk judulnya misalkan H1, kita kasih kelas juga H1 titik, kita pakai gini, text body emphasis. Oke, sekarang kita ketik di sini, kita kasih judulnya dulu ya, aplikasi growth pegawai. Oke. Setelah itu kita kasih sebuah paragraf di sini P, kita kasih kelas lead. Nah, di sini kita tulis selamat datang di aplikasi pegawai gitu ya. Sistem ini atau aplikasi ini digunakan untuk manajemen atau mengelola data pegawai. Oke, udah gitu aja ya. Titik. Kita simpan. Oke, kemudian kita coba lihat hasilnya dulu. Nah, dia seperti ini. Oh, nggak kelihatan ya? Oh, iya. Nggak kelihatan karena dia warnanya putih. Oke, mungkin backgroundnya kita rubah ya. Backgroundnya kita rubah saja. Background berarti kita ke bagian body mana body? Oke, bodinya ini kita tambahin kelas. Coba kelasnya pakai bg body tertiary ya. Oke, tertiary, dan kita coba simpan dan lihat hasilnya. Oke, terlihat sih ya perbedaannya sedikit, tapi kita coba tambahin aja custom CSS lah di sini. Kita buat style, style. Oke, sekarang kita buat dulu untuk HTML dan bodinya itu. Ini kita buat tingginya height 100%. Pakai persen aja. Kemudian kita buat juga untuk body. Bodinya itu kita buat displaynya flag. Display flag. Kemudian flag directionnya kolom. Flag direction kolom. Oke, kemudian kita tambahkan footer ya. Footernya di sini. Mana nih? Oke, di bagian ini sebelum script ya. Kita tambahkan footer. Kita kasih kelas ya. Kelasnya footer. Kemudian mt auto ya, margin topnya auto, kemudian padding atas bawahnya 3 saja, kemudian bg ini mungkin bg secondary. Nah, coba bg secondary. Oh, sorry. Ini pakai titik ya, kalau kita mau buat ini pakai titik. Kalau buat sekaligus bg secondary. Oke. Kemudian kita tambahin div container supaya teksnya di tengah, berarti text center. Nah, gini kok ini salah ya, div yang benarnya div, ini tutupnya juga div. Oke.
Baru kita tambahin di sini pakai span. Tambahin kelasnya adalah text body atau gini, text white aja biar putih teksnya. Dan copyright dan copy kita buat 2024, kita buat aja ya kode emitter 4, atau kalian buat namanya masing-masing juga silakan. Kita simpan. Footer sudah, coba kita lihat hasilnya dulu. Nah seperti ini. Jadi footernya dia akan muncul di bawah seperti ini ya. Ini kita kasih shadow kali ya, nggak kelihatan ya putihnya ya. Oke, kita kembali ke sini. Tadi nav div container py5 sudah ya. Oke, nah sekarang kita akan membuat masing-masing menu untuk jabatan dan juga pegawai ya. Nah di dalam code igniter atau kode igniter 4 itu kalau di bagian view ya, di sini di general topic overview sini. Atau kita cari aja lah view di sini. Kok lupa saya di mana. Nah, di bagian view, kode igniter view di sini ya. Di sini ada namanya render, kemudian ada layout, kemudian ada parser ya. Di sini tuh ada panduan bagaimana kita membuat templating gitu ya, membuat layout dulu, kemudian nanti kita bisa membuat sebuah section supaya dipanggil nanti tampil di layout itu gitu. Kemudian kita juga bisa menggunakan include dan sebagainya. Nah, intinya gini, kita akan pecah-pecah dulu file ini supaya kita tidak perlu membuat semuanya di setiap view kita gitu. Maka kita akan pisahin, kita akan membuat sebuah file yang namanya main ya, kita letakkan di folder layout. Di view kita buat folder dulu, namanya layouts. Kemudian di sini kita buat sebuah file, namanya adalah main.php. Kemudian kita juga buat file untuk menyimpan navbarnya, navbar, oke, .php. Nah, ada main navbar. Nah, untuk navbar ini isinya adalah dari sini tadi, dari file welcome ini. Jadi bagian navbar ini kita pindahin. Nav ini sampai ke sini ya. Itu kita pindahkan, kita cut dan pindahkan ke navbar sini supaya nanti mudah ya kalau kita akan merubah menu, berarti di bagian layout navbar. Kemudian untuk main. Nah, untuk main ini lengkap ya. Yang di welcome ini gini. Kita pindahin dari body ke atas. Kita cut. Jadi tinggalkan ini, tinggalkan div ini. Kemudian letakkan di main, paste ya. Kemudian dari bagian dari footer itu juga kita letakkan di situ. Dari footer mana? Di welcome dari sini. Nah, ini kita X, Ctrl X, pindahkan ke sini. Nah, jadi ini tutup badinya di sini. Baik, sekarang di bagian main itu nanti dia akan merender sebuah section sesuai dengan view yang dipanggil. Jadi di bagian body sini dibuat pertama kita include dulu, panggil navbar ya di sini ya. Jadi gini, pakai this, di sini include, include. Nah di sini kita panggil layouts garis miring navbar. Oke, include navbar. Kemudian di sini kita buat aja begini. Pakai div container.
Kemudian di dalam kontainernya ini kita akan merender sebuah section namanya content. Kita pakai this, kemudian render section, kita kasih aja di sini content. Oke. Footernya tetap seperti itu, nggak ada perubahan ya. Ini include navbar. Nah, sekarang kita coba jalankan dulu. Sini. Ini tampilannya kan masih tetap ya. Oh, karena di sini tadi welcome-nya belum kita simpan. Ini kita simpan dulu. Save. Oke. Ketika kita reload, dia akan berantakan ya. Karena bagian atasnya tadi kita pindah ke main, termasuk bawahnya juga, dan ada bagian navbar yang kita pindahin ke layout navbar. Nah, jadi caranya di bagian ini mungkin kita bisa ini PY5. Oke, ini gini. Ini PY5 juga, ini kita hapus saja. Nanti PY5-nya itu kita tambahin di main ya. Simpan, kemudian di mainnya ini kontainer PY5. Nah, gini. Oke. Sekarang supaya tidak berantakan, artinya file main ini nanti akan merender file welcome itu, section welcome, section content ya. Maka di sini di welcome kita buat di atasnya, di sini kita buat php. Nah, di sini adalah this. Nah, di sini di section ini namanya section, kita harus buat konten. Kemudian di akhir di sini kita buat this and section gitu. Oke. Seperti itu. Kalau seperti ini sekarang kalau kita lihat di bagian ini, kita reload. Oh, kenapa dia kosong? This section content. Oke. Kok malah dia menghilang? This section content. Oke, tar. Oh iya, di sini kita harus tambahin di bagian atas itu untuk mengextend layout mainnya. This extend. Nah, di sini kita buat layout main. Oke. Begitu. Sekarang baru kita jalankan kembali, reload. Nah, sekarang tampilannya kembali ke semula ya. Jadi sudah kembali menjadi rapi seperti ini. Bootstrap-nya berjalan. Itu untuk file beranda. Nah, sekarang baru kita akan bekerja dengan jabatan. Kita buat saja di bagian view, itu sebuah folder namanya jabatan. Kemudian di dalamnya nanti kita akan isi dengan file index namanya ya. Index.php. Nah, di index ini pastikan dia mengextend main, berarti php gini ya. This, kemudian extend, pastikan dia mengextend layout main, kemudian juga dia pakai this section, dia harus diupdate oleh section yang namanya content. Nah, di akhir kita buat penutupnya. Di sini this and section. Nah, and section seperti itu aja nih. Ini juga bisa. Oke. Nah, di sini kita akan membuat sebuah div ya. Kita kasih kelasnya yaitu my3 supaya margin atas bawahnya 3. my3. Kemudian tambahin kelas lagi, paddingnya juga 3. Kemudian kita buat bg-nya bg body namanya, bg body. Kemudian supaya tidak terlalu siku ya, pakai roundednya default saja, kemudian pakai shadow. Shadownya shadow SM saja, shadow SM.
Oke, ini titik ya, sorry, shadow SM tab. Nah, seperti itu kira-kira untuk div kelasnya. Kemudian kita buat sebuah div lagi, div kita pakai kelas deflect ya, kemudian tambahin kelas justify content between ya. Ini untuk nanti kita menambahkan judul dan juga ada tombol tambah gitu supaya dia ke kiri dan ke kanan gitu. Kemudian tambahin lagi border bottom ya. Kemudian padding atas bawahnya 2 saja. Oke, kemudian baru kita buat judulnya pakai H3. Kita pakai kelasnya PB2, padding bawahnya 2, kemudian margin bottomnya 0, strip 0. Oke, judulnya adalah data jabatan. Oke, seperti itu dulu. Kemudian di bawahnya kita buat sebuah div. Kita pakai kelas saja padding top ya. Padding topnya kita buat 3 gini. Oke, nah di sini baru kita bisa membuat tabel. Ini kita untuk menampilkan data nanti. Ini tabel. Tabelnya pakai kelas juga ya. Kelas table, kemudian table border, kemudian table strip ya. Ini di Bootstrap ada. Kemudian kita buat thead, kemudian tr, th nomor, th nama jabatan, th deskripsi. Oke, seperti itu dulu. Sekarang kita lihat hasilnya jika kita buka jabatan. Ini sekarang sudah muncul tabel ya. Tapi tabelnya masih kosong, belum ada isinya. Baik, sekarang pastikan kita sudah mempunyai tabel jabatan model ya, seperti ini. Sekarang kita akan menggunakan model ini untuk memanggil data jabatan dan menampilkannya ke view melalui controller. Masuk ke jabatan controller dan kita akan buat di sini. Kita gunakan ini ya. Tapi sebelumnya kita simpan dalam sebuah variabel pakai gini ya, data ya, variabel array ya, kita kasih di sini namanya jabatan aja, kemudian sama dengan, nah kita bisa pakai this, kemudian model jabatan, kita pakai seperti ini aja, pakai find all. Nah begini. Kemudian data jabatan ini kita kirim ke sini, variabel, kita pakai koma saja, kemudian tambahin variabel data. Oke, seperti itu ya. Baru ini kita bisa pakai nanti variabel jabatan ini di dalam view-nya, view index tadi. Nah, di sini kita buat tbody. Nah, ini di view-nya kita tangkap nih di view-nya. Kita buat PHP gini, pakai for each. For each kita pakai ini ya. Sorry. For each. Nah, ini formatnya seperti ini, kita ganti dengan jabatan. Kemudian ASCII di sini pakai row aja. Nah, gini ya, row. Nah, baru di dalamnya kita tutup aja dulu dan di sini kita buka lagi. Nah, gini. Supaya di sini kita enak membuat tab nih ya, HTML-nya, tr. Nah, kita buat td. Nah, di sini kita akan isi dengan nomor urut. Key-nya itu kan dimulai dari 0. Nah, nomor urutnya berarti key plus 1. Ya, gitu. Jadi gini caranya. Key plus 1. Oke, seperti itu aja. Kemudian untuk td nama jabatannya, kita pakai row, tanda panah, nama jabatan. Oke. Kemudian deskripsinya pakai variabel row, tanda panah, deskripsi jabatan. Oke, seperti ini. Jadi variabel ini itu didapatkan dari controller.
ya. Yang di sini adalah di data jabatan yang dikirimkan datanya. Jadi untuk dapat jabatan ini kita bisa menangkapnya dengan variabel ini jabatan. Oke. Kita gunakan for each untuk mengulang data sebanyak data yang ada di dalam jabatan itu. Tapi kalau sekarang kita lihat tetap saja kosong karena memang kita belum punya data di dalam jabatan itu. Kalau misalkan kita mau masukkan secara manual dari PHP admin contohnya di data di tabel jabatan ya. Nah, kita coba tambahkan manual dari sini. Misalkan jabatan pertama adalah manajer misalkan. Deskripsinya kita strip aja, kemudian kirim. Nah, di sini kan kita sudah punya nih data jabatan. Ini ada satu manajer, deskripsinya strip. Kalau kita kembali ke sini dan kita reload, dia sudah muncul. Gini. Nah, sekarang bagaimana kita menambahkan datanya? Kita tentu buat formnya dulu dan kita buat tombolnya. Tombolnya di sini nanti kita letakkan di sebelah kanan. Nah, itulah fungsinya kenapa di sini tadi saya buatnya deflect dan justify content between. Jadi di sini kita bisa buat sebuah tombol pakai A saja. Kemudian pakai kelasnya btn, kemudian titik btn secondary misalkan. Secondary. Oke, kemudian untuk linknya ini ke jabatan garis miring create. Nah, di sini tambah data. Kita simpan dan kita lihat hasilnya. Tuh, di sini ada tombol tambah data ya. Ini. Kalau btn dark gimana munculnya? Btn dark. Oke, gini aja btn dark aja. Gini. Biar hitam dia. Kalau mau biru ya BTN primary gitu. Kalau mau hijau ya BTN success. Silahkan dipilih sesuai dengan selera masing-masing. Nah, sekarang pada saat kita klik tambah data, ini masih kosong juga karena memang function create ini belum kita buat. Nah, kita selalu kembali ke controller dulu ya. Di controller bagian create. Oh ya, show-nya nanti aja. Create-nya dulu. Nah, create-nya ini kita panggil atau kita kembalikan return view ya. View-nya di mana? Di jabatan, kemudian create. Nah, kita belum punya nih view-nya. Jadi kalau kita jalankan pasti error juga ya. Kita belum punya view-nya. Coba kita jalankan, pasti dia error. Tuh, whoops katanya. Nah, caranya sekarang kita buat view untuk create. Di bagian view, jabatan, kemudian create. Kita sudah punya index ya. Mungkin supaya tidak terlalu lama mengetiknya, kita kopikan dari sini juga boleh. Ini Ctrl A dulu, copy. Kita buat satu buah file, new file namanya create.php, kemudian kita pastekan aja di sini dan tabelnya kita hapus. Tabelnya kita hapus. Oke. Kemudian ini tombolnya juga kita ganti ke jabatan dan tombolnya bukan tambah ya, tapi kembali aja. Kembali supaya dia pada saat diklik itu ke tampilan data. Di sini tambah data jabatan. Oke. Sekarang kita buat sebuah formulir di sini ya. Di sini kita buat sebuah formulir, berarti form post ya. Kemudian actionnya itu ke pengguna. Kemudian store ya. Baiklah, ke pengguna. Oke, actionnya ini ke jabatan store. Nah, kemudian kita ini di bawahnya kita aktifkan dulu CSRF field-nya dengan gini ya. Ini CSRF field. Oke. Kemudian baru kita buat untuk item-itemnya atau komponen dari formnya. Div pakai kelasnya MB3. Ini sebenarnya nyontek di sini ya, nyontek di bootstrap di bagian form. Mana form? Nah ini.
itu kan membuatnya memang begini ya. Dari sini sebenarnya. Copy paste juga nggak apa-apa kalau mau. Kemudian kita buat label. Nah, label ini kita kasih kelas. Kelasnya adalah form label. Oke, kemudian di sini nama jabatan. Kemudian inputnya ini input kita kasih kelasnya form control. Oke, tipenya teks, kemudian jangan lupa kasih namanya. Name-nya adalah nama jabatan. Kalau mau dikasih placeholder juga silahkan. Kalau enggak juga nggak masalah. Jadi placeholder itu gini. Ini kalau kita mana tadi? Sini reload ya. Oh, belum muncul ya. Kenapa belum muncul? Create, jabatan create. Oke, harusnya sih muncul. Ini belum muncul, pasti ada kesalahan di jabatan controller. Jabatan create. Jabatan terus miring create. Create. Oke. Kenapa tidak muncul? Jabatan create.php di controller jabatannya create return view jabatan create.php. Oke. Apa yang salah? Kenapa dia whoops? Ini sudah tambah. Kok whoops? Oke. Public function create return view jabatan create. Coba kita lihat route-nya. Routes config ada routes ya. Kita coba. Jabatan create nggak masalah. Dia pakai get. Oke. Ada kesalahan di mana ya? Jabatan create. Stir post. Oh. Oke, supaya pesannya lebih mudah dibaca dan lebih lengkap, kita aktifkan mode development dulu ya di bagian .env tadi. Di sini ini kita hilangkan komentarnya dan kita buat development. Oke. Sekarang kita coba reload. Nah, ini baru muncul nih. Ada pesan apa? Undefined variable CSRF field. CSRF fieldnya. Oh iya, di sini salah saya. Mana tadi create? Ini bukan pakai tular gitu ya, tapi kita buat begini saja. CSRF field seperti ini. Nah, sekarang kita jalankan kembali, kita reload. Oke ya, jadi placeholder itu munculnya kan di sini. Kalau saya sih nggak perlu sebenarnya, menurut saya sih placeholdernya bikin panjang aja dan bikin lama aja. Oke, seperti itu aja dulu. Kemudian kita copy paste ini untuk membuat deskripsi. Deskripsi jabatan, name-nya jangan lupa juga deskripsi underscore jabatan. Oke. Dan jangan lupa juga dikasih tombol. Button. Type-nya submit. Kemudian kelasnya btn, kemudian btn dark. Ini aja, kemudian simpan. Oke. Kita lihat hasilnya seperti ini ya, formulirnya, form nama jabatan dan ini deskripsi jabatan. Oh ya, kita kasih titik 2 biar ini ya, titik 2. Oke. Ini formnya sudah jadi dan kalau kita lihat di sini dia actionnya menuju ke jabatan dan ke store, jabatan store. Berarti di jabatan controller di sini di bagian store yang akan memproses untuk penyimpanan data jabatan itu. Nah, sekarang kita akan buat di store di sini. Kita langsung saja membuat gini ya, data
kemudian sama dengan kita isi begini array ya. Kita akan koleksi kiriman dari formnya ke dalam sebuah variabel data. Kita buat pertama adalah nama jabatan. Nah, kemudian ini kita tangkap pakai this namanya, request, kemudian get post. Oke, get post, nama dari item inputnya tadi adalah nama jabatan. Oke, kemudian koma, berikutnya adalah deskripsi jabatan. Itu pakai this, kemudian request, get post. Nah, di sini deskripsi underscore jabatan. Oke. Nah, setelah itu kita bisa pakai modelnya dengan this model jabatan. Kita bisa pakai save, kemudian buka kurung, di dalamnya data. Oke. Jadi prosedur menyimpannya kita kumpulkan dulu di sini ya. Kita buat sebuah variabel data yang berisi array dan kita buat seperti ini. Ini adalah kolom-kolom di database-nya dan ini adalah nama-nama item dari formnya tadi ya. Kemudian kita save data. Nah, kemudian kita kembalikan ke tampilan tabel jabatan ya. Jadi return ini pakai redirect, return redirect. Nah, ini tuh kemana arahnya? Ke jabatan. Oke, seperti itu saja. Kita simpan. Nah, sekarang kita coba jalankan. Oke, kita isi nama jabatannya, misalkan tadi udah manajer ya. Manajer tadi sudah. Oke, sekarang brand atau manajer cabang. Kepala cabang lah ya. Kepala cabang. Deskripsinya kita isi sembarang aja, kemudian kita simpan. Nah, sudah tersimpan ya. Seperti itu caranya. Jadi simpel saja karena kita belum menerapkan validasi, juga kita belum menerapkan misalkan untuk notifikasi pesan sukses ataupun pesan gagal dan sebagainya. Supaya sekarang kita fokus dulu pada bagaimana proses input data di dalam codemeter versi 4 ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk edit dan juga hapus. Kita buat saja di sini ya, di ujungnya kita tambahin satu kolom. Jadi kita kembali ke index, view index, tambahin th di sini, kolomnya adalah aksi misalkan. Kemudian di sini tambahin saja td. Nah, oke. Untuk di indeks ini kita buat saja form ya. Karena tadi untuk delete-nya itu kita pakai route post ya. Jadi aksinya ini ke jabatan, kemudian ke delete. Kemudian di sini kita harus menambahkan gini, variabel ya, pakai $row, kemudian ID. Kemudian tutup dulu PHP-nya dan kita enter. Oh ya, actionnya jangan lupa metodenya. Metodenya juga post. Oke, metode post. Seperti itu ya. Nah, di sini kita juga buat CSRF-nya. Ini CSRF field. Oke. Kemudian kita buat button ya, tombol ya. Button ini tombol hapus. Kemudian di sini type-nya jangan lupa, type-nya adalah submit. Aduh, mana tadi? Submit. Kemudian kelasnya btn, kemudian btn untuk menghapus danger biar warnanya merah. Oke, pushnya. Kemudian satu tombol lagi untuk edit. Nah, editnya ini bisa taruh di sini aja di dalamnya ya, supaya dia tidak turun nanti tombolnya. Pakai A saja, kelasnya btn, terus btn warning biar warnanya oranye. Oke.
kemudian href-nya ini ke jabatan, garis miring, edit. Nah, sama ya, kita harus pakai ini. Ini kita kopikan aja ke sini. Jadi jabatan edit, kemudian ID-nya, dan di sini edit. Oke. Kita coba lihat hasilnya seperti ini ya. Oke, sekarang masing-masing data jabatan ini sudah ada tombol aksinya, yaitu edit dan juga hapus. Kalau kita klik edit, di sini pasti masih kosong karena kita memang belum mengisi untuk metode edit di jabatan controller. Baik. Sekarang kita akan ke jabatan controller di sini. Nah, di bagian edit. Untuk edit kita juga akan return view ke jabatan, kemudian edit. Di ini edit kita akan buat juga view-nya ya, view editnya. Nah, untuk edit ini berbeda dengan create ya, karena kalau create itu kan formnya kosong, kalau edit itu formnya harus sudah terisi dan kita tinggal mengganti kalau memang ingin diganti. Maka kita perlu juga untuk mengirimkan data jabatan ya, yang kita ambil dari model ini, this dulu ya, this model jabatan. Nah, di sini kalau find all kan untuk menampilkan semua. Jadi di sini kita pakainya find, kemudian berdasarkan ID yang dikirimkan. Nah, gini, define ID. ID ini harus sama dengan ini ya, gitu. Kemudian kita kirimkan di sini data. Oke. Seperti itu. Kemudian mungkin untuk prosesnya ini kita bisa copy paste saja proses simpan ini, store ini ke dalam update. Nah, untuk update data ini sebenarnya kita sama pakai mekanisme ini ya, model jabatan, kemudian save, kemudian data di sini gitu. Tapi kita harus berdasarkan ID, berarti di sini tambahin tuh ID, data. Nah, seperti ini saja sebenarnya bedanya. Ya, ditambahkan aja ID di sini, maka dia akan ketika ada ID-nya, maka dia akan mengupdate gitu. Ya, pakainya save juga boleh. Ya, seperti ini saja. Nah, untuk delete sekalian aja ya kita buat ya. Delete ini kita pakai saja gini. This model jabatan kita pakai delete berdasarkan ID. Nah, ini udah selesai. Ya. Tinggal kita return direct to jabatan. Gini. Oke. Seperti itu, ini sudah selesai ya kita buatnya. Untuk controllernya simple ya. Kita belum pakai, sekali lagi ini bukan yang terbaik, artinya kita harusnya sih pakai validasi formnya gitu ya, kemudian pakai notifikasi kalau berhasil atau kalaupun tidak berhasil gitu. Tapi yang jelas dengan contoh ini saya berharap paham dulu tentang bagaimana insert data, kemudian update data, menampilkan dan juga menghapus data. Oke, seperti itu. Seperti yang kita buat sekarang adalah view untuk edit. Oke. View untuk edit kita kopikan saja di bagian create tadi ya. Ini kita bisa copy atau dengan mekanisme save as, file save as. Dibuka dulu ya, kemudian save as. Nah, diganti aja namanya, create ini jadi edit ya. Oke. Kemudian ini diubah jadi edit. Edit data jabatan. Di sini kembalinya sama ke sini. Nah, bagian jabatan ini, bagian store ini ke update. Oke. Untuk yang store itu ke update. Oke, ini sama. Kita tinggal tambahin aja value di sini gitu ya. Kita tambahin value. Oh ya, update di sini tadi pakai parameter. Jadi pakai gini. Karena tadi yang dikirim adalah data jabatan, berarti sini jabatan. Langsung aja gini, ID. Nah, itu udah dapat tuh ID-nya. Oke, seperti itu aja.
Nah, di sini juga setiap input ini, setiap item input ini kita tambahin value supaya langsung terisi dengan jabatan, nama jabatan. Nah, langsung terisi ya dengan data yang sudah ada sebelumnya yang mau diedit. Ini kita bisa copy paste saja. Copy, pastekan di sini, ubah menjadi deskripsi underscore jabatan. Oke. Di sini tombolnya ganti dengan update. Baik. Bedanya cuma itu ya. Jadi di sini untuk actionnya jabatan update dan tambahkan di sini untuk ID-nya. Kemudian setiap input ini tambahin value supaya dia menampilkan data yang sebelumnya yang mau kita edit itu ya. Bukan form kosong. Baik, sekarang kita coba jalankan. Kita reload. Atau kita ulang dari sini ya, dari jabatan, kemudian kita edit. Ya, muncul ya manajer misalkan deskripsinya nih. Ini adalah jabatan tertinggi misalkan. Jabatan tertinggi di perusahaan misalkan ya. Update. Oh, ada error ya. Time to string argument. Oke. Sebentar, ada masalah, kita cek modelnya dulu. Jabatan model harusnya sih nggak ada masalah ya. Jabatan model disebut jabatan. Oke. True. False. Object. Nggak ada masalah sih. Sudah ke controller lagi. Controller mana tadi? Ini jabatan controller. Data name gini ya. Model jabatan. Save ID. Data. Bentar. Atau begini, kita ini data saja, tapi ID-nya kita tambahin di sini coba. Ini ya, ID. Nah, kita pakainya ID, koma ya. Coba seperti ini kita jalankan. Reload dulu dan kita coba update. Oke ya, berhasil ya. Kalau edit coba kita teman lagi di sini. Kita isi sembarang begini, update. Oke, berarti memang harus ini ya. Dibuat saja seperti ini. Jadi bedanya adalah di bagian variabel datanya ini ya. Di array-nya di sini kita tambahin ID, kemudian ID-nya kita ambil dari parameter ini. Dan di sini kita tidak perlu ID, langsung saja data. Oke. Cukup ya untuk update data. Dan sekarang kita coba menghapus data. Mungkin sebelumnya kita tambahkan dulu untuk menguji tambah datanya. Kita isi sembarangan aja datanya. Simpan. Oke, berhasil dan kita hapus ya. Hapus. Oke, sudah hilang. Berarti untuk proses CRUD data jabatan sudah selesai. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk data pegawai. Nah, untuk data pegawai sebenarnya kalau kita sudah punya jabatan ini, kita tinggal copy paste saja. Ini ya, kita pokoknya pakai jurus copy paste yang biar cepet sih ya, nggak mungkin saya buat tutorialnya lama banget, yang penting bisa dipahami. Kalau ada yang kurang paham nanti bisa tanyakan di kolom komentar ya. Oke, pertama saya akan mengcopy paste bagian apa namanya, view-nya. View jabatan ini kita akan klik kanan, jabatan ini di folder jabatan, copy, kemudian pastenya di klik kanan di sini di view paste. Nah, maka akan muncul jabatan copy, kita rename dan kita ganti dengan pegawai. Enter. Baik. Nah, di pegawai ini tetap sama, namanya index, add, create, kemudian update ya, sama. Sekarang di bagian index saya ganti saja judulnya ini menjadi data pegawai. Kemudian ini setiap URL-nya ini kita ke pegawai. Kemudian ini tambah data, oke. Nama ini nama pegawai. Oke ya, nama pegawai, kemudian alamat. Kemudian tambahin TH, telepon atau telepon ya. Kemudian jabatan. Nah, nanti di kolom jabatan inilah yang kita membutuhkan
query join ya yang kita sudah buat di model pegawai modelnya. Nah, itu di view-nya ya. Di sini juga kita ganti dengan pegawai. Nah, di sini namanya ganti nama pegawai. Kemudian ini diganti dengan alamat, kemudian TD, row, ini telepon, kemudian TD, row, ini untuk nama jabatan. Oke, ini ganti dengan pegawai, ini ganti dengan pegawai ya. Seperti itu dulu, dan kita akan masuk ke controller pegawai. Ini baru yang indeks ya yang kita sesuaikan. Yang edit dan create nanti saja yang indeks. Nah, di jabatan controller ini kita kopikan saja dari mulai sini ya. Dari mulai sini juga boleh. Dari protected ini sampai ke delete. Ini kita copy saja. Kemudian kita pastekan di pegawai controller, dan ini dihapus saja. Kemudian paste. Oke. Baru sekarang kita sesuaikan. Jabatan model ini kita ganti, ini model jabatan kita ganti dengan model pegawai. Kemudian ini juga model pegawai. Dan ini pegawai model. Oke. Klik supaya di sini masuk pegawai model. Oke. Oh, kebanyakan ini, sorry. Pegawai model. Oke, sip. Jabatan ini kita ganti dengan pegawai. Ini juga model pegawai. Atau kita copy paste aja dari sini. Semua model jabatan ini ganti dengan model pegawai gini ya. Ini juga sama. Pegawai. Ini kalau mau satu-satu seperti itu. Kalau mau semuanya supaya jabatan ini kita blok saja jabatan, kemudian Ctrl H. Nah, di sini kita ganti dengan pegawai. Ini lebih cepat ya. Ini AB-nya kita cek, klik, kemudian rubah semua. Maka semua jabatan akan berubah menjadi pegawai. Nah, baru kita sesuaikannya di bagian ini. Create. Nah, di create ini ada perbedaan. Karena pada saat create, itu kita akan menampilkan drop down untuk jabatan, untuk si pegawainya. Jabatannya kita mengambil dari model jabatan atau dari tabel jabatan. Nah, gitu. Oke, termasuk yang kita coba yang indeks dulu ya, yang indeks. Kita kemudian klik pegawai. Oke, masih, oh iya, tidak ditemukan route-nya. Berarti route untuk jabatan harus kita buat dulu ke route ya. Routes. Nah, ini kita copy paste saja semua. Kemudian, nah, ini untuk pegawai. Jabatan kita dengan pegawai. Nah, mungkin kita bisa copy paste saja gini. Oke, pegawai ini sama. Nah, ini ganti dengan pegawai. Ini kita juga bisa copy paste karena ini semuanya berubah menjadi pegawai controller. Oke, sip. Kalau mau dicek ya tinggal dicek saja pakai PHP Spark gini ya. Kita clear dulu ini. Mana sih? Nah, PHP Spark route. Nah, ini route-nya harusnya sudah ada nih ya, yang pegawai ini. Nah, ini pegawai. Ini. Oke. Kita clear aja. Kemudian kita taruh ke bawah aja ya. Route-nya sudah, sekarang kita jalankan lagi untuk pegawai ini. Nah, dia akan muncul begini. Ini kita belum punya datanya. Kita coba masukkan satu dulu dari PHP admin untuk pegawai. Pegawai kita tambahkan. Ya, nama pegawainya kita isi dengan misalkan Budi Santosa. Jabatannya kita bisa pilih kalau di sini ya. Misalkan jabatannya manajer. Kemudian alamatnya misalkan Seluma. Nomor teleponnya kita isi sembarang aja begini. Kita kirim ya. Ya.
Kita lihat tabel pegawai masuk ya datanya ada 1. Sekarang kita lihat di aplikasi kita reload. Nah, ada error nih, nama jabatan. Kenapa dia error? Karena nama jabatan ini kan berada di tabel jabatan. Nah, kalau kita kembali ke model pegawai atau pegawai model ya, di bagian model ini kita sudah punya sebuah function untuk melakukan query join dengan jabatan. Kita pakai saja ini get pegawai with jabatan. Ke pegawai, jadi di sininya bukan find all, tapi get pegawai with jabatan. Nah, begitu. Kalau ini sudah, tinggal kita reload. Nah, muncul sekarang nama jabatannya. Padahal manajer ini berada di tabel jabatan. Nah, itu karena kita sudah membuat di model pegawai sebuah function untuk mendapatkan pegawai dengan jabatan, dan kita buat sebuah query join antara tabel pegawai dengan jabatan. Dengan itu kita sudah bisa menampilkan dari 2 tabel sekaligus di sini. Nah, sekarang tinggal kita membuat mekanisme untuk tambah datanya. Nah, create. Nah, ditambah data di pegawai controller itu kita harus membuat kita buat segini aja ya. Gini. Model jabatan. Karena yang di atas ini kan model pegawai, kita model jabatan. Ini kita buat new jabatan model. Oke. Kemudian di sini kita buat data jabatan. Oh, sorry, ini harus pakai petik. Nah, kita ambil data jabatannya, berarti dengan model jabatan find all. Oke. Dan data jabatan ini kita kirim dengan ketik variabel data seperti ini. Nah, kita kirim ke form input data. Termasuk juga yang edit data ini perlu ya. Jadi ini kita kopikan juga ke bagian edit. Nah, di sini. Taruh di sini juga. Nah, gitu. Atau di atas sini juga nggak apa-apa. Sini. Oke. Oke. Sekarang kita kembali ke sini dulu. Create, kita menampilkan pegawai create untuk view-nya dan mengirimkan data jabatan. Sekarang kita ke bagian view, kemudian bagian pegawai create. Nah, kita sesuaikan. Ini yang jabatan, kita Ctrl H, kita ganti dengan pegawai. Kemudian AP-nya aktifkan, replace semua. Oke, semua jadi pegawai ya. Tinggal kita sesuaikan yang bagian ini. Nama pegawainya siapa? Ini nama pegawai sudah benar. Kemudian kita akan buat ini jangan deskripsi tapi alamat saja, alamat pegawainya kita ganti dengan alamat. Kemudian kita copy paste lagi ke sini, ini nomor telepon. Nomor telepon kita ganti dengan telepon. Nah, sekarang di sini kita akan membuat sebuah kita pakai div mb3. Labelnya adalah kita pakai kelas form label. Di sini labelnya jabatan. Nah, jabatannya kita mau buat drop down atau menggunakan select ya. Select form control. Namanya adalah jabatan ID. Nah, di dalam select ini kita membuat sebuah PHP. Kemudian for each, kita pakai for each. Kemudian variabelnya kita ganti dengan jabatan sesuai yang kita kirimkan tadi. Kemudian kita nggak butuh key-nya sih sebenarnya. Kita nggak butuh key-nya, ini kita ganti aja dengan J misalkan. Nah, supaya mencerminkan jabatan. Ini kita tutup. Kemudian di sini kita buka lagi seperti ini. Dan di sini kita mulai dengan membuat option. Value-nya kita isi dengan J ID supaya nanti ini adalah ID jabatannya.
Kemudian di isinya kita buat seperti ini. C, nama, C, tanda panah, nama jabatan. Titik koma, tutup PHP. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat hasilnya ketika kita klik tambah data dan mengakses create. Sini kita tinggal pilih. Nah, gitu ya. Jadi gini cara membuat drop down yang datanya diambil dari tabel jabatan di database. Oke. Nah, sekarang kita pada saat klik simpan, maka ini akan diproses oleh function store namanya di pegawai controller. Kita perbaiki di sini. Pertama nama pegawai, oke, sudah benar. Kemudian alamat. Ini kita isi dengan alamat. Kemudian kita copy paste saja ya. Nomor telepon dan ini telepon. Yang ini adalah jabatan ID. Di sini namanya sama ya. Jabatan ID. Ini telepon. Oke, kalau sudah selesai berarti di sini store. Kita coba sekarang. Kita isi nama pegawainya misalkan Alexander Paijo. Ini alamatnya misalkan Kepayang. Nomor teleponnya kita isi dan ini dia kepala cabang. Simpan. Nah, alhamdulillah berhasil ya. Jadi seperti itu. Sudah berhasil nih kepala cabang. Tinggal sekarang kita edit. Klik edit. Nah, editnya masih error karena memang belum kita sesuaikan view-nya. Oke, kita lihat coba di bagian edit. Oke, view edit, kita langsung ke view saja, kemudian ke pegawai edit. Seperti biasa, jabatan ini kita Ctrl H dan kita ganti dengan pegawai, AP-nya checklist, kemudian replace all. Dan kita sesuaikan saja. Ini sudah pegawai, oke. Ini beberapa itemnya, beberapa komponen formnya kita copy paste saja dari create pegawai tadi. Mulai dari sini, klik sampai ke sini, kita copy, masukkan ke edit, dan ini kita ganti dari sini ke sini. Kita ganti ya, kita paste. Ini kita ganti dengan update-nya benar, oke. Sekarang masing-masing tinggal ditambahin dengan value. Kemudian kita pakai pegawai, nama pegawai, koma. Nah, seperti itu ya. Dan ini kalau saya kelihatan nggak ya kalau gini ya. Nah, ini kita copy paste. Itu kita perbesar aja lah. Begini. Kita copy paste ya dari ini value-nya sampai tanda petiknya. Tambahin ke sini. Kita tinggal ganti dengan alamat. Paste ke sini tinggal ganti dengan telepon. Kemudian nah yang di bagian ini mekanismenya gini. Apabila kita buat sebuah ini ya di bagian sini. Oke. Di bagian itu kita buat gini. Kita tutup aja dulu. Nah, ini kita buat sebuah if ya, tapi pakai ternary, pakai operator ternary. If jika ID-nya itu sama dengan pegawai jabatan ID, nah gitu. Ini saya tutup aja dulu ini ya, explore-nya biar bisa lebih lebar, lebih luas. Maka selected supaya dia aktifnya di situ. Kemudian ini kosong aja seperti ini. Oke. Jadi maksudnya gini, apabila ID yang ada di tabel jabatan ini ya sama dengan jabatan ID yang ada di tabel pegawai, maka statusnya selected, jadi dia aktif gitu. Kalau tidak, ya kosong itu. Oke, sekarang kita coba simpan dan coba klik atau reload aja. Nah gini, tadi si Budi Santosa adalah manajer, bener ya, aktif manajer. Sekarang kita klik edit untuk yang Alexander Paijo, harusnya kepala cabang. Nah, kepala cabang gini. Jadi dia otomatis
yang aktif ya, yang terselect ini adalah yang sesuai dengan data pegawainya. Kalau diganti, oh ini Pak Ijonya nggak ada spasi, kita kasih spasi terus update. Tapi mekanisme update atau function update di dalam controller kita belum kita sesuaikan. Kita ke pegawai controller dan ke bagian ini. Kita bisa copy saja dari sini. Semuanya dari yang store ya. Nah, pastekannya di sini. ID-nya tetap seperti ini. Ininya tidak berubah karena ini sudah model pegawai, sudah sesuai ya. Nah, seperti ini. Sekarang coba kita Alexander Paijo kita simpan update. Sudah benarkah pakai spasi? Benar. Ini misalkan dia alamatnya bukan di Kepahyang, dia ternyata Muko-Muko misalkan ya. Kemudian nomor HP-nya misalkan kita ganti dengan update. Oke. Proses update sudah selesai dan kita coba tambah pegawai baru. Kita isi sembarangan saja. Jabatannya dia manajer, simpan. Kemudian kita hapus, apakah berhasil? Hapus. Oke, sudah hilang ya. Jadi kita sudah punya dua tabel sebagai contoh untuk proses CRUD di dalam kode igniter 4. Mudah-mudahan ini bisa menjadi dasar untuk memahami bagaimana cara kerja kode igniter dalam memanipulasi data di dalam database ya, termasuk mengambil data. Tadi sudah ada contoh juga untuk join, dan juga bagaimana menambah data, bagaimana mengedit dan juga menghapus data. Nah, sekarang kita coba sekali lagi, kita akan tambahkan data jabatan. Dan tambahkan ya, jabatan misalkan staff aja. Kemudian di sini strip ya, simpan. Kita coba tambahkan lagi. Ini misalkan customer service. Ini strip juga, simpan ya. Kita sudah punya 4 jabatan nih, apakah muncul di pilihan pegawai pada saat kita tambah data? Oke ya, muncul semuanya. Nah, seperti inilah relasinya ya, hubungannya antara pegawai dengan jabatan. Kenapa kita harus membuat 2 tabel itu untuk mencontohkan query join-nya dan juga bagaimana membuat drop down yang pilihannya berasal dari tabel yang lain di database. Oke. Saya rasa itu saja ya untuk video tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oh ya, ini tadi lupa ya, saya mau kasih shadow tadi ya di bagian welcome. Welcome mana welcome? Welcome ini ya. Masih ada. Kalau nggak ada kita harus buka explore lagi, baru ke view kemudian welcome. Di bagian ini tadi rounded 3 kita coba kasih aja shadow. Shadownya shadow MD, coba kita coba lihat. Enggak kelihatan. Shadow SM, coba shadow SM. Shadow SN rounded dan shadow SN. Nggak kelihatan malah. Nah, ini ya, kelihatan ya. Nah, seperti itu. Untuk video berikutnya insya Allah kita akan membahas bagaimana menerapkan login, logout, dan membatasi akses di dalam kode igniter 4 ini. Baik, terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan silahkan mengisi kolom komentar, dan jika merasa video ini bermanfaat silahkan untuk berlangganan atau subscribe, kemudian di like dan juga di share ke teman-teman, siapa tahu bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.